Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara rekan mahasiswa, pada kesempatan ini saya akan menjelaskan yaitu kaitannya dengan masalah pengelolaan atau reklamasi tanah garaman. Saudara-saudara sekalian, kita di negara Indonesia, negara kepulauan yang mempunyai garis pantai yang panjang sekali, di mana tanah garaman bisa disebabkan karena adanya penyusupan air laut atau luapan air laut. Demikian juga bisa disebabkan karena adanya proses salinisasi maupun proses alkalisasi. Saudara-saudara sekalian, tanah garaman ada 3 macam, yaitu tanah salin, tanah alkali, dan tanah salin alkali. Saudara, kalau tanah salin adalah tanah yang mempunyai kadar garam larut yang tinggi, yang ditandai dengan daya hantar listrik yang tinggi, yang menyebabkan yaitu larutan hipertonik terhadap sel, sehingga menyebabkan yaitu terjadinya plasmolisis, tanaman menjadi layu, yang sering disebut dengan kelayuan fisiologis. Kemudian kalau tanahnya tanah alkali atau sodik, yaitu dikarenakan kadar garam natriumnya adalah sangat tinggi, sehingga pada tanah-tanah semacam ini yaitu ditunjukkan dengan adanya kadar natrium yang tinggi dan menyebabkan pH tanah akan menjadi tinggi. Hal ini akan menyebabkan terjadinya keracunan Na dan Cl. Demikian juga dengan adanya Na ini menyebabkan unsur-unsur tertentu yang lain seperti KCAMG akan yaitu terganggu ketersediaannya. Dan kalau tanah alkali dan salin alkali atau salin sodik, ini adalah di samping kadar garam larutnya tinggi dan juga kadar natriumnya yang tinggi pula. Saudara-saudara sekalian, oleh karena itu cukup menarik apabila kita bicarakan pada siang ini. Selamat mengikuti kuliah saya. Saudara-saudara sekalian, rekan mahasiswa, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara sekalian, pada kali ini saya akan menjelaskan kaitannya dengan masalah pengelolaan dan reklamasi tanah garaman. Saudara-saudara sekalian, tanah garaman di Indonesia cukup luas karena kita yaitu berada di daerah kepulauan yang mempunyai garis pantai yang sangat panjang sekali. Oleh karena itu, kita perlu untuk mempelajari ini. Saudara-saudara sekalian, tanah garaman itu berasal dari apa? Yang pertama karena peluapan atau penyusupan air laut. Kemudian yang kedua, adanya proses salinisasi atau alkalisasi, yaitu terjadi pada daerah-daerah kering kalau ini, di mana proses evaporasi lebih besar daripada curah hujan atau presipitasi. Sehingga apa? Sehingga akan terjadi akumulasi garam, baik itu garam salin maupun alkali di lapisan atas tanah itu sendiri. Tentunya garam-garam ini akan yaitu mengganggu pertumbuhan tanaman. Saudara-saudara sekalian, kalau kita lihat, ada 3 macam tanah garaman. Yang pertama adalah tanah salin, yaitu tanah yang mempunyai kadar garam larut netralnya tinggi, yang ditandai dengan daya hantar listriknya tinggi, 4 milimos per sentimeter atau lebih. Kemudian yang kedua, yaitu tanah alkali atau sodik, yaitu tanah dengan kadar natrium yang tinggi,
di mana kejenuhan natriumnya adalah lebih daripada 15%. Dengan kadar natrium yang tinggi ini menyebabkan pH tanah ini menjadi tinggi, lebih dari 8,5, karena terjadi yaitu hidrolisis natrium karbonat. Seperti pada persamaan berikut ini. Saudara-saudara sekalian, kemudian yang ketiga adalah tanah salin alkali, atau sering yaitu orang menyebut tanah salin sodik. Di mana tanah salin sodik ini mempunyai kadar larut yang tinggi maupun yaitu kadar natrium yang tinggi pula. Sehingga daya hantar listriknya tinggi, pH-nya tinggi, kemudian kadar sodiumnya tinggi atau kadar natriumnya tinggi, dan juga nilai SAR adalah tinggi pula. Ini adalah tanah salin sodik. Kemudian untuk selanjutnya, sekarang apa kendala untuk pertumbuhan tanaman untuk di tanah garaman ini? Yaitu yang pertama, yaitu mempengaruhi atau menghambat perkecambahan. Biji tidak bisa berkecambah karena larutannya hipertonik. Kemudian yang kedua, larutan hipertonik terhadap sel sehingga akan terjadi plasmolisis. Tanaman sehingga akan layu seperti kekurangan air. Nah, hal ini yang sering disebut dengan kelayuan psikologis. Kelayuan fisiologis ini adalah karena apa? Karena kadar garamnya yang tinggi, justru air dalam tanaman akan keluar ini. Kemudian yang ketiga, tegangan lengasnya naik. Ini akan menurunkan ketersediaan air dalam tanaman. Ini. Saudara-saudara sekalian, kemudian selanjutnya yang keempat, apabila garamnya itu garam alkali, yaitu garam Na, maka akan terjadi keracunan Na dan Cl. Kemudian kelima, Na ini akan mempengaruhi keseimbangan unsur-unsur yang lain, seperti kalsium, kalium, magnesium. Ini ketersediaannya akan berkurang karena didominasi oleh Na. Di samping itu, Na ini akan menyebabkan sifat fisik tanahnya akan menjadi rusak. Struktur akan menjadi rusak, menjadi terdispersi. Permeabilitasnya akan menjadi jelek. Ini. Saudara-saudara sekalian, untuk selanjutnya, sekarang bagaimana pengaruhnya pada tanaman cekaman garaman ini? Anda bisa lihat yaitu pada gambar ini, di mana pada tanaman yang diperlakukan dengan kadar garam yang tinggi yaitu 200 milimus, maka akan menyebabkan pertumbuhannya akan terlambat, kerdil, dan klorosis ini. Dibandingkan dengan yaitu tanaman-tanaman yang lain yang kadar garamnya lebih rendah. Kemudian di bagian kiri ini, saudara bisa lihat, yaitu kedelai daunnya akan menggulung dan terlihat yaitu di sini terjadi klorosis. Saudara-saudara sekalian, kondisi di lapangan pada cekaman salin ini adalah sangat parah. Anda bisa lihat di sini tanaman akan kering, mati, ya. Maka ini akan menyebabkan yaitu gagal panen atau puso tanaman. Saudara-saudara sekalian, sekarang kita bicarakan kaitannya dengan mutu air irigasi. Apakah mutu air irigasi ini sangat berhubungan dengan yaitu kegaraman? Air irigasi itu sangat
berhubungan dengan masalah kegaraman. Oleh karena itu, mutu air irigasi ini ditentukan oleh jumlah garam total atau salinitas dan banyaknya ion Na atau alkalinitas. Ini. Jadi salinitas itu yaitu jumlah garam total yang diukur dengan daya hantar listrik, suspensi larutannya. Ini. Nah, kemudian dari daya hantar listrik ini Anda bisa mengetahui berapa jumlah kation dan anionnya dengan mengalihkan nilai 10. Anda bisa mengetahui berapa total bahan padat yang terlarut dengan mengalihkan 640. Anda bisa mengetahui yaitu potensial osmotiknya dengan mengalihkan minus 0,36. Apa artinya minus? Artinya potensial osmotik itu berbanding terbalik dengan DHR. Berbanding terbalik dengan jumlah garam totalnya. Ini. Jumlah garam total di dalam mana? Di dalam air pengairan itu sendiri. Ini salinitas. Kemudian yang kedua adalah alkalinitas. Adalah banyaknya ion Na. Sering orang yaitu para peneliti yaitu melihat berapa SAR-nya. SAR itu nisbah perbandingan jerapan natrium. Perbandingan jerapan natriumnya berapa? Yaitu jumlah natrium yang dapat dipertukarkan dalam koloid itu. Di mana SAR itu sama dengan Na dibagi akar Ca plus Mg per 2. Kemudian dari ini juga kita bisa menghitung nisbah natrium tertukar, di mana dari SAR ini dikalikan dengan konstante Gapon. Kemudian untuk selanjutnya adalah berapa persentase natrium tertukarnya. Nah, ini bisa kita perhitungkan 100 Na per yaitu total Ca plus Mg plus K. Ini. Saudara-saudara sekalian, sekarang bagaimana upaya kita untuk mereklamasi tanah-tanah garaman ini agar baik untuk pertumbuhan tanaman. Kalau untuk tanah salin, itu langkahnya cukup pendek. Tanah salin ini karena adanya kadar garam larut yang tinggi, di mana kadar garam larut yang tinggi ini akan menyebabkan yaitu larutan hipertonik, maka akan terjadi plasmolisis. Ini terjadi plasmolisis dan osmosis. Ini sehingga untuk mereklamasinya juga mudah. Ya, karena garam larutnya tinggi, tinggal mendrainasi, mencuci daripada garam-garam netralnya itu sendiri, kemudian baru yaitu dilakukan irigasi. Namun kalau untuk tanah alkali, karena ini disebabkan karena kadar garam Na yang tinggi, maka akan menyebabkan terjadinya keracunan NaCl, dan adanya natrium bikarbonat ini menyebabkan pH yang tinggi. Ini, oleh karena itu dalam mereklamasi itu juga perlu langkah-langkah. Yang pertama yaitu pemindahan. Na ini dipindahkan oleh Ca, digeser oleh Ca. Baru dilakukan pencucian. Kalau sudah dicuci, Na itu sudah tercuci, maka kemudian memperbaiki sifat fisik yang tadinya sudah rusak karena terdispersi oleh strukturnya rusak, ya, terdispersi oleh Na. Saudara-saudara sekalian, lah ini
langkahnya reklamasi tanah salin cukup pendek, yaitu kita garam, kita drainasi, kita cuci ke bawah, kemudian kita lakukan irigasi. Tentunya bahannya yang irigasi yang kita gunakan tentunya juga mempunyai kualitas baik. Kemudian Bapak Ibu sekalian, saudara-saudaraku, rekan-rekan mahasiswa, bagaimana sekarang tindakan praktis mengatasi tanah salin? Saudara bisa lihat di sini, tentunya yaitu adalah persiapan lahan dengan baik untuk irigasi. Ini irigasi itu penting sekali di sini, ya. Setelah terjadi perataan, kemudian selanjutnya kita gunakan air irigasi dengan kualitas yang baik. Kemudian kita menjaga kelembapan dalam tanah. Ini melalui irigasi. Karena apa? Air akan mengencerkan garam-garam dalam tanah, sehingga dapat menurunkan, yaitu tekanan osmotik. Dan, sehingga garam akan tidak akan merusak, yaitu tanah. Ya. Ini. Namun kalau dalam keadaan kering, garam akan merusak tanah dalam kondisi yang kering ini. Nah, oleh karena itu, bila konsentrasi garamnya tinggi, maka perlu yaitu lakukan irigasi agar mencegah garam-garam ini yaitu lebih encer, biar tidak terjadi kadar yang tinggi. Kemudian untuk selanjutnya yaitu irigasi yang berlebihan, ini juga dapat mencuci garam-garam keluar dari profil tanah. Tadi pada reklamasi tanah salin tadi kan tahapannya kita mencuci daripada garam-garam itu keluar profil tanah, keluar daripada volume tanah. Kemudian untuk selanjutnya penggunaan bahan organik sangat dianjurkan. Ini kaitannya dengan bahan organik mampu mengikat daripada air cukup tinggi. Cegah pemupukan yang berlebih, karena dengan pemupukan yang berlebih ini justru akan yaitu meningkatkan meningkatkan masalah salinitas. Kadar garamnya akan justru menjadi tambah. Kemudian untuk selanjutnya, untuk tanaman-tanaman yang ditanam pada sistem yaitu guludan, ya, maka tanamlah tanaman itu di lereng guludannya, ya, pada lahan yang dengan sistem irigasi alur, ya. Karena garam-garam cenderung terakumulasi di puncak guludan. Coba sudah lihat gambar ini. Nah ini cara penanaman pada tanah dengan sistem irigasi follow atau alur ini, ya, maka penanaman dilakukan di lereng guludan, jangan di puncak guludan. Ya, jadi di puncak guludan itu mempunyai kandungan garam tinggi, yang hitam itu kandungan masih akumulasi garam. Namun kalau di lereng karena sudah yaitu tercuci oleh air pengairan dalam alur, maka kadar garamnya akan yaitu menurun. Saudara-saudara sekalian, ini penggunaan irigasi tetes, di mana yaitu menggunakan pipa, kemudian irigasi dilakukan pada samping yaitu tanaman. Maka dengan demikian, karena irigasi itu dilakukan di samping, maka air ini akan mencuci yaitu garam-garam, sehingga konsentrasi di dalam perakaran itu akan konsentrasinya menjadi rendah, konsentrasi garamnya. Namun
dia terdesak, yaitu ke bagian yang hitam itu, yaitu maka di situ terjadi yaitu akumulasi garam. Saudara-saudara sekalian, sekarang bagaimana reklamasi tanah alkali? Dalam reklamasi tanah alkali ada 3 langkah yang harus kita lakukan, yaitu pemindahan Na oleh Ca dengan penggunaan bahan pengubah tanah atau bahan pembenah tanah. Kemudian setelah Na itu ditukar oleh Ca, di mana di komplek pertukaran sekarang diduduki oleh Ca, maka Na itu kemudian dilakukan pencucian. Baru kalau sudah dilakukan pencucian, baru langkah berikutnya memperbaiki sifat fisik tanah yang sudah rusak tadi karena adanya pengaruh Na merusak daripada struktur dan permeabilitas daripada tanah. Nah, sekarang bahan-bahan pengubah tanah itu dapat digunakan apa saja. Yang pertama adalah garam kalsium atau gips. Ini yang paling populer. Ya. Kemudian belerang, asam belerang, kapur belerang, besi sulfat, batuan kapur. Ini. Saudara-saudara sekalian, nah sekarang masing-masing bahan pengubah ini atau bahan pembenah tanah ini apakah khasiatnya sama? Saudara-saudara sekalian, di dalam penggunaan bahan pembenah tanah di tanah garaman seperti ini dikenal dengan ton setara, yaitu jika gips itu ada nilainya 1, maka ton setaranya dengan 1 ton gips itu yaitu asam sulfat 0,57, belerang 0,18 atau yang ada yang 0,19, kapur belerang 0,756 dan seterusnya. Ini. Kemudian sekarang bagaimana penentuan kebutuhan daripada gips itu, gips yang akan kita berikan di lahan ini? Saudara-saudara sekalian, apabila tanahnya itu efisiensi pemindahan Na itu 100% ke dalam tanah sedalam 12 inci, maka berapa kebutuhan gips? Atau gipsnya berapa kebutuhannya? Maka kebutuhan gips sama dengan 1,7 NaEK. NaEK adalah jumlah mili ekuivalen natrium tertukar yang dipindahkan oleh Ca per 100 gram tanah. Sehingga contohnya ini, jika tanah mengandung 12 MENA yang diabsorpsi pada 100 gram tanah, di mana KPK-nya adalah sama dengan 20 MeV%, dan persentase Na-nya tertukar itu berkurang menjadi 10, maka NaEK-nya itu sama dengan 12 minus 20 itu KPK-nya, ya, dikalikan 10/100. Ini karena persentase Na tertukarnya berkurang 10%. Jadi 10/100. Jadi sama dengan 12 dikurangi 2 sama dengan 10. Oleh karena itu, gips yang dibutuhkan sama dengan yaitu 1,7 kali 10 sama dengan 17 ton per eker. Ini. Saudara-saudara sekalian, itu tadi teknologi masukan tinggi. Artinya yaitu kita asasnya intervensi, merubah tanah yang garaman menjadi yaitu hilang garamnya. Ini. Namun sekarang kita teknologi masukan rendah.
Bagaimana konsepnya? Apakah juga bisa dilakukan untuk di tanah-tanah garaman semacam ini? Marilah kita bicarakan. Yaitu teknologi masukan rendah, asasnya adaptasi. Sehingga kita pemilihan tanaman yang toleran. Ini mencari tanaman yang toleran apa? Ya, contoh umpamanya yaitu tanaman-tanaman bakau dan lain sebagainya. Kemudian kalau tidak ada, yaitu kita menseleksi tanaman atau kita seleksi varietas yang tahan garam. Ini baik itu melalui persilangan, melalui yaitu bioteknologi, ya, ini. Kemudian juga bisa dilakukan yaitu melalui penguapan. Kita berikan mulsa di atasnya sehingga penguapan akan berkurang. Ini. Kaitannya dengan seleksi untuk mendapatkan tanaman yang toleran ini banyak dilakukan oleh Kementerian Pertanian, umpamanya kita mendapatkan yaitu bibit Inpari 35 dan lain sebagainya. Dan hasilnya cukup baik. Kemudian juga bisa dilakukan dengan penanaman secara tumpang sari. Ini juga suatu upaya agar yaitu menghindari adanya kegagalan panen secara total. Kemudian penanaman sistem surjan dengan variasi yaitu guludan dengan tanaman polowijo dan alur untuk tanaman padi atau ikan bandeng. Itu tentunya ingat seperti yang sudah diterangkan tadi, yaitu kita pada guludannya itu pada lereng atau lereng daripada guludan yang kadar garamnya sudah rendah. Saudara-saudara sekalian, sekarang bagaimana tanaman ini melakukan mekanisme toleransi ini? Secara proses fisiologis dan biokimia yaitu terlibat dalam mekanisme toleransi dan adaptasi tanaman itu terhadap salinitas itu dapat dilakukan dengan cara yaitu dengan cara osmoregulator, yaitu pengaturan di dalam sel itu yaitu tekanan osmotiknya itu. Cekaman garam menginduksi akumulasi senyawa organik secara spesifik dalam sitosel yang dapat bertindak sebagai osmoregulator, mengatur yaitu tekanan osmotiknya itu, sehingga tidak akan terjadi yaitu plasmolisis. Kemudian selanjutnya yaitu melalui yaitu eklusi, yaitu tanaman juga dapat mencegah akumulasi Na dan Cl ini dalam sitoplasma ini melalui eklusi Na dan Cl ke lingkungan eksternal. Ini melindungi, mencegah. Ya. Kemudian yang selanjutnya yaitu mentranslokasikan Na dan Cl itu ke jaringan lain-lain. Jadi tidak terjadi akumulasi pada suatu yaitu jaringan tertentu. Namun yaitu mentranslokasikan, memindahkan, mengalihkan Na dan Cl itu ke jaringan yang lain. Ini mekanisme secara fisiologis dan biokimia. Saudara-saudara sekalian, cara tanaman menghindari ketidakseimbangan hara atau keracunan itu bisa dilakukan beberapa hal memang. Tadi saya katakan eklusi.
yaitu ini terjadi secara pasif dengan adanya dinding sel ini tadi yang tidak permeabel terhadap garam atau ion dari garam-garam tersebut, sehingga tidak bisa garam-garam itu tidak bisa masuk tentunya. Ekresi atau sekresi yaitu merupakan pemumpaan ion-ion yang aktif, ya. Ini ion-ion itu keluar tanaman ke dalam vakuol itu. Kemudian ada mekanisme dilusi. Itu dapat terjadi dengan adanya pertumbuhan yang cepat. Dimana kalau pertumbuhan yang cepat ini biasanya mengandung Na dan Cl itu lebih rendah. Ini. Kemudian mekanisme yang keempat, tanaman itu bisa mengencerkan garam. Contohnya bako. Ya. Caranya bagaimana? Dimana kelebihan garam-garam pada tanaman ini biasanya dikeluarkan pada permukaan daun, dikeluarkan. Sehingga di dalam jaringan tanaman itu di dalam sel-sel tanaman itu adalah kadar garamnya dalam kondisi yang masih terkendali. Ini, saudara-saudara sekalian, ini Kementan yaitu telah mengembangkan beberapa varietas padi tahan garam. Ini Inpari 22, ini ada Inpari 30 dan sebagainya, dan hasilnya adalah sangat memuaskan. Ini. Kemudian untuk selanjutnya ini hasil penelitian dari Balitkabi, di mana ini tanaman kedelai varietas Malabar dan Argopuro ini lebih toleran salinitasnya. Saudara lihat di sini untuk tanaman kedelai, untuk yang bawah itu yang kita beri yaitu tanda merah-merah 2 ini kalau saudara lihat dibandingkan Willis dan Tanggumus itu adalah dia lebih hijau, lebih baik, dan dia sudah yaitu berbiji baik. Ini artinya apa? Artinya varietas ini adalah tahan terhadap garaman, salinitas. Lah ini pertumbuhannya, dari pertumbuhannya bisa terlihat bahwa untuk Malabar dan Argopuro ini dia lebih bagus dibandingkan dengan Tanggamus dan ini Willis ini. Dia daunnya sudah menguning dan klorosis dan menggulung ini. Ini artinya Willis dan Tanggamus itu dia lebih rentan, dan kalau lebih tahannya yang Malabar dan Argopuro. Saudara-saudara sekalian, saya rasa demikian. Ada tugas. Terima kasih. Akhir kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.